Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Sehingga kita selamat dunia akhirat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share dan nyalakan lonceng agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi sahabat semua, serta menambah wawasan kita semua. Sahabat beriman, wanita-wanita akhir zaman seperti inilah yang merupakan tanda semakin dekatnya kiamat. Simak sampai habis. Tanda kiamat segera datang, munculnya wanita berpakaian tetapi telanjang. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman, menjelang kiamat. Salah satunya kemunculan para wanita yang berpakaian namun hakikatnya mereka telanjang. Benarkah demikian? Adakah dalil yang menjelaskannya? Wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi sebenarnya mereka tidak berpakaian yang menanggalkan tutup kepala, yang menarik kepada maksiat. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya, sedangkan bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas memberitahukan bahwa perempuan seperti itu termasuk penghuni neraka jika ia tidak konsisten dengan hijabnya, kemudian terus-menerus seperti itu, bahkan ia akan menjadi wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Sangat mengherankan pula, bahwa hal ini tidak hanya menimpa kaum perempuan saja, tetapi juga kaum lelaki yang membolehkan istri atau anak perempuannya keluar rumah dalam keadaan seperti itu. Makna berpakaian tetapi telanjang. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki nyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur, 31. Pakaian tersebut juga meski terkadang tidak tipis, tetapi memperlihatkan bentuk lekuk tubuh. Lekak-lekuk yang diperlihatkan itu pun tidak jarang menimbulkan fitnah. Setiap bagian tubuh tampak batas-batasnya sehingga membangkitkan syahwat. Aisyah radhiyallahu anha pernah menegur beberapa perempuan dari Bani Tamim karena mereka berpakaian yang sangat tipis. Aisyah berkata, kalau kamu orang mukmin, maka bukan semacam ini pakaian wanita-wanita mukmin. Hadis riwayat Tabrani dan lain-lain. Adapun sifat tabarruj yang terjadi pada zaman jahiliyah di antaranya mereka yang keluar dari rumah dan berjalan di antara laki-laki, wanita yang berjalan lenggak-lenggok, genit, wanita yang memakai wewangian, wanita yang berjalan di tengah jalan dengan mengenakan pakaian dari batu permata, dan wanita yang mengenakan kerudung tapi nampak perhiasan di leher dan telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadits, bahwa di antara para penghuni neraka adalah para wanita yang berpakaian namun telanjang. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir umatku, nanti, wanita-wanita yang berpakaian, tapi, telanjang, di atas kepala mereka, ada perhiasan, seperti punuk unta, laknatlah mereka karena, memang, mereka itu terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Selain tabarruj, banyaknya kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, akhir zaman. Diriwayatkan dalam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinaan, merajalelanya khamr, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, setelah membaca tanda-tanda wanita akhir zaman, aurat adalah perhiasan bagi setiap wanita. Islam mengajarkan wanita untuk menutup aurat kepada orang bukan mahramnya.
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang memakai pakaian tetapi telanjang berarti jilbab yang dikenakan hanya dililitkan di leher dan pakaian yang dikenakan sangat ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuh wanita tersebut. Karena perilaku ini, kelompok wanita ini akan disiksa di akhirat. Rasulullah menjelaskan beberapa ciri wanita, di antaranya berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok dan memiliki rambut seperti punuk unta. Faktanya pernyataan baginda Nabi 1400 tahun lalu menggambarkan situasi yang terjadi hari ini. Seolah-olah beliau bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini, banyak tempat yang digunakan untuk mendekorasi dan melakukan fashion pada rambut dengan berbagai gaya dan bentuk. Ada beberapa salon kecantikan yang bercampur antara pria dan wanita. Meski ada larangan, namun bagi pekerja laki-laki tetap bisa melihat rambut yang aurat bagi perempuan. Tidak hanya itu. Ada wanita yang tidak puas dengan rambut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka mencoba untuk menyambung rambut mereka, disebut alwas dalam bahasa Arab, atau memakai wig, rambut palsu, agar tetap anggun cantik untuk dilihat. Al-Wasilah adalah seorang wanita yang menyambungkan rambutnya dengan rambut wanita lain sehingga rambutnya terlihat panjang dan menyebabkan orang lain berpikir bahwa rambut al-wasl, sendi, adalah rambut asli. Hal ini biasa dilakukan oleh wanita dengan rambut tipis atau wanita pirang yang menyambungkan rambut mereka dengan rambut hitam. Larangan tersebut berdasarkan hadits dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi dan mengadu kepadanya. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Telah kunikahkan anak gadisku, setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah melaknat al-wasilah, orang yang mengepang rambut, dan al-mustausilah, orang yang meminta kepang rambut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits lain, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, seorang gadis Ansor yang baru menikah. Dia jatuh sakit yang menyebabkan rambutnya banyak rontok. Keluarganya ingin menyambung rambut dengan wig. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi dan beliau bersabda yang artinya, Allah melaknat orang yang mengepang rambutnya dan orang yang meminta rambutnya dikepang. Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Imam An-Nawawi mengatakan, hadits ini dengan tegas menunjukkan larangan mengepang rambut, dan laknat bagi wanita yang mengepang rambut atau pemakai yang rambutnya dikepang adalah mutlak. Apakah fitnah wanita ini menggambarkan wanita tanpa kehormatan dan martabat? Fitnah wanita ini tidak menggambarkan wanita ini tidak memiliki kemuliaan atau begitu buruk sehingga menyebabkan pria terpesona dan terjerumus ke dalam fitnah wanita. Bahkan Islam sangat memuliakan dan meninggikan kedudukan wanita. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syolehah." Hadis riwayat Muslim, nomor 1467. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa arti wanita syolehah ini adalah wanita yang menyenangkan suaminya ketika dilihat, ketika diberi petunjuk dia patuh dan ketika suaminya tidak ada dia menjaga kehormatan suaminya, atas dirinya dan hartanya. Rasulullah bersabda yang artinya, maukah aku ceritakan kepadamu tentang sebaik-baik harta seorang laki-laki adalah wanita yang syolihah. Ketika dia memandangnya, dia akan bahagia, ketika dia memberi perintah padanya dia patuh dan ketika dia tidak dengannya dia menjaga martabatnya. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud. Oleh karena itu, fitnah terhadap wanita ini merupakan gambaran dari Rasulullah kepada kaum akhir zaman yang memandang wanita dengan pandangan curiga dan merusak. Pada saat yang sama, gambar ini mengacu pada wanita yang tidak peduli dengan harga diri, menyebabkan pria jatuh ke dalam fitnah wanita ketika mereka melihatnya. Akan tetapi, sebaik-baik wanita adalah yang bertakwa dan menjaga harga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam jurang fitnah yang merusak. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.